what you're looking for. It's me, Diolti. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami hendak melakukan observasi di SMK Negeri 2 Makassar. Dalam hal ini kami akan mewawancarai salah seorang guru dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dengan tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai apa saja peran dan tanggung jawab seorang guru TKJ di SMK Negeri 2 Makassar. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktu Bapak untuk menjadi narasumber kami. Mungkin pertama-tama bisa Bapak kenalkan nama sama gelar dan juga jabatannya kita. Oke, terima kasih kembali ke mahasiswa Universitas Makassar. Nama saya Muhammad Amin S. Kalau mau ditambah detailnya SPG MM. Ya. Saya di SMK Negeri 2 Makassar sebagai guru produktif jaringan. Saya juga mengerjakan sebagai ketua program penelitian. Langsung saja ke inti dari pertanyaannya. Sebenarnya menurut Bapak sendiri itu bagaimana Bapak itu mendefinisikan peran dari seorang guru? Sebenarnya kalau peran sebagai guru itu ya, dia sebagai tenaga pendidik sekaligus sebagai tenaga pengajar ya. Kita menghadapi siswa itu sambil kita mendidik ya. Kita juga mengajar. Kemudian karena kita sekolah teknologi atau sekolah kejuruan SMK, maka kita akan membina anak-anak kita itu untuk penguasaan kompetensi baik di dalam pengetahuannya, keterampilannya maupun sikapnya. Menurut Bapak itu apa saja sebenarnya yang menjadi tanggung jawab utama dari seorang guru itu? Kalau tanggung jawab utama sebagai seorang guru adalah membentuk peserta didik kita untuk menjadi orang yang ya dalam pendidikan dikatakan orang yang dewasa ya. Artinya kalau kita di sekolah kejuruan tentu bertanggung jawab untuk membentuk anak-anak kita dalam tingkat kompetensi ya, pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Bagaimana Bapak merancang dan melaksanakan pembelajaran? Kalau kita mau merancang pembelajaran, tentu pertama-tama dulu kita kaitkan dengan karakteristik siswa kita, kemudian karakteristik dengan materi pembelajaran kita. Tapi sebagai guru kita sudah punya memang acuan ya, kita sudah punya kurikulum acuan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Di mana sebagai seorang guru itu di samping memberikan pembelajaran, tentu harus menyiapkan perangkat-perangkat pembelajarannya. Perangkat pembelajarannya ada namanya LPB, ada namanya media pembelajaran, ada namanya LKPD, ada namanya instrumen penilaian. Metode pengajaran yang paling efektif menurut pengalaman Bapak itu? Kalau metode pembelajaran itu kita tentu kaitkan dengan materi pembelajarannya ya. Kalau dalam berkaitan dengan praktikum, tentu yang paling efektif adalah metode praktikum. Kalau metode yang masih sifatnya yang teoritis, ya tentu tetap efektif misalnya terkait dengan metode ceramah. Ya. Metode terkait juga misalnya dengan metode ceramah, tapi dikaitkan misalnya dengan diskusi, dengan tanya jawab, ya. Jadi dengan
tergantung dari karakteristik materinya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam mengajar? Kalau tantangannya sebenarnya dalam mengajar paling-paling terkait dengan peralatan dan ruang praktek ya. Tapi itu kita bisa siasati ya, dengan misalnya membagi siswa ke kelompok ya. Kemudian kita menggunakan metode-metode misalnya yang simulasi, kemudian metode-metode yang percobaan. Kemudian sekarang kan ada lagi aplikasi-aplikasi yang sama persis misalnya dengan penggunaan praktek yang sebenarnya atau pengalaman praktek yang sebenarnya. Jadi dengan hanya menggunakan simulasi menggunakan aplikasi, kita sudah bisa sepertinya melaksanakan praktek sebenarnya ada di lapangan. Bagaimana Bapak menghadapi atau mengatasi tantangan tersebut, Pak? Ya seperti tadi, jadi tantangan itu kita siasati misalnya kalau kekurangan peralatan ya, bisa kita membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian bisa kita menggunakan aplikasi ya. Kalau kita mau praktek dengan komputer, misalnya kita butuh banyak sekali misalnya komputer, jadi kita menggunakan misalnya aplikasi misalnya pakai tracer. Kalau namanya guru ya, jadi kalau guru sekarang itu memang harus dekat dengan siswanya ya. Kenapa harus dekat seperti itu? Karena sebagai pengalaman bahwa ternyata ilmu itu lebih gampang dikonversi kalau kita ada hubungan memang yang baik dengan siswa peserta didik kita. Ya tentu dengan kita menerapkan aturan-aturan yang ada dalam sekolah. Ya. Selalu menanamkan kesadaran kepada anak kita ya untuk selalu mengikuti tata tertib, melaksanakan tata tertib itu, aturan-aturan itu, tetapi dalam kelas kita tetap menciptakan suasana dan situasi belajar yang nyaman bagi anak kita. Strategi apa yang Bapak lakukan dalam mengajar siswa bagaimana kesuksesan dalam Kalau sekarang itu strateginya tentu kita menggunakan, artinya bahwa pembelajaran itu berpusat kepada siswa kita ya. Jadi arti dalam pembelajaran itu adalah siswa kita, berpusat kepada siswa kita. Ya, siswanya yang lebih aktif, siswanya yang kita lihat apa kebutuhan pembelajaran siswanya. Ya, kita guru hanya sebagai fasilitator. Ya. Saya kira dengan kemampuan dan potensi anak-anak kita sekarang, dengan membuat siswa kita lebih aktif belajar, ternyata itu menjadi tantangan bagi anak kita dan dia lebih berusaha untuk belajar lebih baik dan membuat dirinya lebih baik. Lanjut terkait dengan penerapan teknologi, sejauh mana dari kita Pak menggunakan teknologi itu dalam pembelajarannya kita? Kalau penggunaan teknologi dalam pembelajaran kita sebenarnya jadi teknologi pembelajaran itu sudah digunakan sebagai konten pembelajaran itu sendiri, kemudian digunakan sebagai media pembelajarannya, kemudian digunakan sebagai media pembelajarannya, dan memang digunakan juga untuk mendukung proses pembelajaran kita. Jadi teknologi sekarang bagaimanapun juga sebenarnya sudah menyatu ya. Gitu. Dari hal itu ada beberapa keuntungan dan juga tantangan pastinya yang Bapak alami dalam menerapkan teknologi itu dalam konteks pendidikan. Oke, jadi
memang teknologi memang melaju sangat cepat. Kalau itu dibilang tantangan, itu kita harus melaju dengan cepat. Kalau kita menghadapi tantangan, tapi kalau kita nikmati, ya, artinya memang kita harus mengikuti kemajuan teknologi. Apalagi teknologi dalam dalam dunia pendidikan ya. Karena bagaimanapun juga kita harus menggunakan teknologi. Kalau kita tidak menggunakan teknologi itu berarti apa? Teknologi itu yang akan membuat kita ketinggalan. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang teknik informatika dan komputer? Kalau kebanyakan anak kita ya jelas jadi memang sudah ada pedomannya ya. Di kurikulum itu memang sudah dirancang bahwa ini yang harus dicapai oleh peserta didik kita, misalnya di kelas 10 kompetensi apa sudah dicapai, kelas 11 juga seperti ini, kelas 12 juga seperti ini. Dan kami menjalankan itu sekaligus memberi pengayaan kepada kita. Kemudian untuk sumber daya atau kegiatan pengembangan profesional yang Bapak sarankan kepada siswa itu akan jadi memang sekarang itu yang harus selalu mengembangkan dirinya. Di samping dia harus mengembangkan dirinya sendiri, di sekolah ini memang ada memang pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan sekolah kita. Jadi saya diinstruksikan biasanya mengadakan pelatihan, ada juga di lembaga-lembaga dari ketiga kita itu adalah mitra kita yang selalu memberi pengembangan Bapak, selanjutnya apa saran Bapak bagi kami calon guru teknik informatika dan komputer yang ingin belajar? Saran saya, kalau jadi guru nanti nikmati menjadi guru, karena jadi guru itu sebenarnya bagus ya. Kemudian di sisi profesionalisme juga guru memang sudah bagus juga, profesi yang bagus. Kemudian yang penting jangan lupa selalu mengupgrade ilmunya ya. Karena bagaimanapun guru kita menentukan untuk masa depan bangsa kita. Anak-anak kita itu adalah masa depan bangsa kita. Dan itu yang kita hadapi, kita persiapkan untuk masa depannya mereka dan masa depan bangsa kita. Jadi kita sebenarnya guru itu tentunya peran yang sangat besar, yang sangat efektif, yang sangat menentukan. Ya, jadi silakan adik-adik betul selalu mengupgrade ilmunya, ya. Baik itu sesuai dengan jurusannya atau ditambah dengan ilmu lain yang bisa mendukung untuk menghadapi anak-anak kita nanti. Selanjutnya Bapak, apa yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan diri kami untuk profesi guru? Jadi saya kira akan kembali kepada 3 ya. Jadi adik-adik juga harus mempersiapkan pengetahuannya, kemudian keterampilannya, karena bagaimanapun juga sebagai guru nanti adik harus memiliki keterampilan terlebih dahulu sebelum mengajarkan kepada anak kita. Kemudian sikap, bagaimanapun juga sikap profesionalisme kita, sikap kita sebagai guru yang akan membentuk sikap anak kita. Jelas kita mempunyai sikap yang lebih baik. Apa saja yang Bapak cintai dari menjadi seorang guru? Cinta begitu. Jadi saya terus terang, saya sudah berapa? 33 tahun jadi guru ya. Pak Hendra Jaya, kenal Hendra Jaya? Itu murid saya, sudah prof di sana di UNM. Ya.
Pak Rizka, Pak Fatahillah, ya, itu murid saya tuh ya. Jadi saya memang suka bergaul dengan anak-anak, ya. Suka belajar juga, bisa belajar, ya. Mengikuti perkembangan teknologi, dan saya suka juga mentransfer ilmu yang saya miliki ke anak-anak. Makanya saya suka sekali menjadi seorang guru, saya suka sekali. Semua apa-apa yang terkait dengan kegiatan di keguruan itu saya cintailah kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang terakhir Pak, untuk menyimpulkan wawancara ini, misalnya pesan inspirasi terakhir untuk mahasiswa yang ingin mengajar karir sebagai guru. Oke, jadi ada semua ya. Kalau mau jadi guru, saya katakan tadi, kita ini sangat menentukan masa depan bangsa kita ya. Kita harus memperhitungkan diri kita bahwa kita ini sangat menentukan. Kasihan negara kita masih sangat tertinggal dibanding negara-negara lain. Padahal ya, sumber daya alam kita, kekayaan alam kita itu besar sekali ya. Kita sangat menentukan. Banyak saja di antara mahasiswa mungkin menganggap hal itu hanya hal-hal yang sepele, anggap angin lalu saja ya. Padahal kita ini mempunyai tanggung jawab yang besar sekali ya. Kalau ada nanti menjadi guru, itu membentuk 20 orang saja manusia dan jadi, atau membentuk 30 orang, itu berarti kita sudah mempunyai arti bagi negara kita. Ya. Jadi seperti negara-negara yang sudah maju itu, setiap penduduk itu dia perhitungkan bahwa ini diperhitungkan untuk kemajuan negaranya. Jangan sampai kita hidup di sini tapi kita tidak diperhitungkan, kita tidak mempunyai arti sama sekali. Jadi silakan adik-adik adalah orang yang sangat berarti, yang sangat dibutuhkan oleh negara kita. Ya. Jadi silakanlah berbuat sesuatu yang selalu bermanfaat ya. Kemudian begini, kadang-kadang kita sudah punya ilmu ya, sudah punya ilmu. Justru saya ini banyak orang pintar, banyak sekali orang pintar yang menguasai sensor itu banyak sekali, yang menguasai IoT itu banyak sekali. Tapi dia tidak bisa berbuat sesuatu peralatan saja yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat atau dijual oleh masyarakat. Saya bisa bicara begini juga karena beberapa peralatan saya juga saya bisa langsung jual ke masyarakat. Jadi saya bisa membuat itu running text yang seperti ini. Sudah dipasarkan lintas kabupaten, sudah pasarkan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, sekolah-sekolah di Makassar. Kalian kalau jalan-jalan misalnya ke Madinah, pada running text itu saya buat. Kemudian jam-jam waktu sholat di masjid itu yang berwarna yang saya banyak pasarkan juga, dan itu jauh lebih murah daripada yang dipasarkan oleh yang kemudian macam paradai, karena barangnya langsung ambil dari Jawa. Saya juga harap seperti adik-adik bisa berbuat sesuatu. Sekarang ini tidak ada yang sulit, barang-barang apa saja yang kita inginkan yang dijual online. Silahkan buat sesuatu yang bisa memberi makna kepada sesama. Ya. Kalau mau bergerak di bidang konten silahkan, banyak waktu kalian juga ya. Tapi berbuatlah sesuatu yang bisa bermakna bagi sesama. Kira ya. Iya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Terima kasih. Mau foto bareng dulu situ boleh?